أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan syurutus shalah terkait dukhulul waqt, masuknya waktu salat, dan mengetahui waktu-waktu salat merupakan perkara yang sangat penting untuk seorang muslim maupun muslimah, terkhusus lagi para thalabatul ilm, mengilmuinya. Karena kebanyakan kaum muslimin saat ini mereka menegakkan salat hanya bergantung dengan penetapan waktu yang ada dari dari jadwal waktu, atau bahkan pada zaman sekarang dari jam digital yang dipasang di masjid-masjid, tanpa mengetahui sebenarnya batasan waktu-waktu salat itu dimulai dari kapan dan sampai kapan. Nah, dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis pokok tentang penetapan waktu salat, yaitu hadis Jabir dalam Musnad Ahmad. Terkait kisah datangnya Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditunaikanlah salat di awal waktu, kemudian di hari kedua ditunaikanlah salat di akhir waktunya. Nah, kita baca dulu ya kawan hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Qala al-'allamah Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa 'an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waqtu adh-dhuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillu ar-rajuli ka tulihi ma lam tahdhuril 'asru. Waktu salat zuhur adalah apabila matahari tergelincir. Zalatis syams, matahari tergelincir. Wa kana dhillur rajul katulih, dan adalah dhillur rajul, yaitu bayangan seseorang, katulihi, panjangnya seperti aslinya, yaitu bayangan tingginya atau panjangnya seperti panjang aslinya. Ma lam tahduril asru, selama belum masuk waktu asar. Baik. Dalam hadis Abdullah bin Amr ini diawali penjelasan tentang waktu sholat duhur, yaitu dimulai dari semenjak
zawalus syams, tergelincirnya matahari, sampai panjang bayangan seperti panjang benda aslinya selama belum masuk waktu asar. Perhatikan dulu catatan kaki. Zalat ay malat ila jihatil maghrib. Yang dimaksud dengan zalat yaitu sudah apa? Malat, yaitu bergeser condong ke arah barat. Taib. Jadi mudahnya matahari bergerak dari arah timur ke barat. Ada posisi di mana matahari ini betul-betul fi kabidis sama, di tengah-tengah langit. Nah, taib, di posisi tengah-tengah itulah kita dilarang apa? Melakukan sholat. Nah, kapan saja setelah itu dia tergelincir ke arah barat, maka berarti sudah masuk waktu zuhur. Ini maksudnya, itu tergelincirnya matahari ke arah barat. Nah, seandainya ditarik garis dari setengah lingkaran seperti ini, ditarik garis tengah, nah posisi matahari berada di titik tengah. Nah, ini posisi dilarang sholat. Kemudian ketika tergelincir ke arah barat, maka itulah yang dimaksud dengan zalatus syams, tergelincirnya matahari. Di situ mulai masuk waktu zuhur. Sekarang alamatnya bagaimana? Karena kan kita tidak bisa memperhatikan benda yang besar ini dengan mata kepala kita. Bisanya dengan memperhatikan bayangan yang diakibatkan olehnya. Baik. Maka dikatakan di sini wa alamatu dzalika an yabda adh-dhillu fi ziyadati min jihatil masyriq. Thumma yamtaddu waqtu dhuhri hatta yusbiha dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da fai'iz zawal. Dan tandanya, tanda matahari sudah tergelincir apa? Kalau ditanya, perhatikan Hanif, yaitu an yabda adh-dhillu fi ziyadah min jihatil masyriq. Mulainya bayangan itu bertambah panjang ke arah timur. Karena apa? Matahari sudah bergerak ke arah barat. Dia sudah tergelincir ke arah barat, berarti bayangan mulai muncul di timur, ya kan? Semakin bertambah. Semakin matahari bergerak ke barat, semakin bertambah panjang bayangan. Baik. Seandainya tadi memang matahari ketika posisi kabidis sama di tengah, di atas kepala kita persis, maka berarti titik bayangan 0, ya kan? Tidak ada bayangan sama sekali. Cuman terkadang matahari itu kan ada geser ke selatan, ada geser ke utara. Nah, makanya di situ nanti ada yang dinamakan dengan fai zawal. Jadi tanda matahari sudah tergelincir yaitu mulai bertambahnya bayangan yang ke arah timur. Bayangan ke arah timur mulai bertambah. Kalau belum tergelincir, bayangannya tetap. Bayangannya tetap. Nah, thumma yamtaddu waqtu dhuhri hatta yusbiha dhillu kulli syai' mithlah. Kemudian memanjanglah waktu zuhur sampai bayangan setiap benda itu panjangnya seperti aslinya ba'da fai'iz zawal, setelah ditambahkan fai' zawal. Apa yang dimaksud dengan fai' zawal? Nah, yang dimaksud dengan fai' zawal, perhatikan di bawahnya. Huwa dhillul mawjud tahta kulli syakhisin hina zawali syams. Yang dimaksud dengan fai' zawal adalah adh-dhillu al-mawjud, yaitu bayangan yang ada
tahta kulli syakhis, ya, hina zawali syams, ya, di bawah setiap benda yang berbentuk, berwujud. Nah, ketika matahari tergelincir. Syakhis yaitu setiap benda yang memiliki apa bentuk. Itu ada bayangan di bawahnya yang tersisa. Nah, kenapa? Karena matahari tidak tepat berada di atas kepala kita. Sehingga apa? Masih ada, walaupun matahari ini berhenti, taruhlah dikatakan berhenti sebelum tergelincir, itu kan ada titik di mana apa? Bayangan ini seharusnya apa? Tidak ada sama sekali. Kalau memang berada di atas tengah-tengah kita. Cuman karena terkadang bergeser ke selatan atau ke utara, maka berarti mesti ada bayangan sedikit. Nah, bayangan sedikit ini, nah, ketika apa? Ketika mau tergelincir, itulah yang dinamakan dengan fai' zawal. Akan lebih mudah nanti kalau kita gambarkan, kawan. Baik, bagaimana menggambarkan posisi bayangan untuk sholat duhur, kemudian sholat asar. Baik, misal dzalik, contoh, ya, dengan contoh akan lebih. Idza wada'a asran, ya, idza wada'a asran tuluha salasatu amtar. Baik, apabila seseorang meletakkan ason, ya, ason apa? Tongkat. Baik, yang panjang tongkat ini 30 meter inda zawali syams, ketika tergelincirnya matahari. Wa nadhara miqdar adh-dhil alladhi zalat alaihi syamsu minhu, faqad yakunu nisfa meter. Dan dia melihat, ya, kadar panjang bayangan yang matahari tergelincir pada panjang tersebut, akhwan. Ya, pada saat matahari tergelincir, berapa panjang bayangannya? Mungkin terkadang bisa sampai setengah meter, karena panjangnya 3 meter, baik zawalnya 1,5 meter. Fa'indama yantahi waktu zuhri, indama yasiru tullu dhilli hadhil asa salasata amtarin wa nisfa. Maka ketika berakhir waktu zuhur, yaitu kapan? Ketika bayangan dari tongkat ini panjangnya berapa? 3,5 meter. Paham? Bukan 3 meter tok, tapi apa? Kita hitung 3,5 meter. Nah, disitulah waktu zuhur berakhir. Kenapa? Karena ada yang namanya fai' zawal. Fasalasatu tulu, sehingga 3 meter itu adalah panjang dari apa? Tongkat aslinya. Wan nisfu huwa fai'uz zawal, dan 1,5 meternya itu ditambahkan karena dia adalah fai' zawal. Baik. Jadi fai' zawal penting dalam pengamatan waktu zuhur. Oleh karena itulah, untuk mengamati waktu zuhur, ikhwan, butuh seorang sudah apa? Mengamati sejenak sebelum tergelincirnya matahari. Dengan apa? Dengan menanjak sesuatu yang lurus tegak. Ya. Baik, menancapkan sesuatu secara tegak lurus. Kemudian kapan saja bayangan ini sudah apa? Sudah mulai berkurang. Kenapa? Bayangan ketika matahari terbit panjang atau pendek? Tenang. Panjang, ya kan? Ketika matahari mulai terbit, bayangan sesuatu kan mesti panjang. Nah, lebih panjang dari aslinya.
Taib. Kemudian semakin matahari naik, maka bayangannya semakin bagaimana ibadah? Matahari bergerak kemana? Bayangkan. Taib. Bayangkan di benak. Ketika matahari terbit, dia bergerak kemana? Mataharinya? Ke arah mana? Ke atas? Ke arah mana? Ke arah depan. Matahari bergerak ke arah mana? Ke arah barat. Iya kan? Baik. Matahari bergerak ke arah barat. Baik. Nah, semakin matahari itu naik dan bergeraknya ke arah barat, naik sambil ke barat ya maksudnya. Ya, baik, bukan ke atas lurus. Ya. Nah, baik, naik ya, bergerak ke arah barat, maka posisi bayangan benda itu semakin pendek atau semakin panjang, Umar? Semakin pendek, ya kan? Pendek terus sampai ketika matahari berada di atas kepala kita. Nah, di titik tengah langit mudahnya. Berarti apa? Bayangan ini habis, ya kan? Bayangan habis. Baik. Nah, itulah posisi dilarang sholat. Dilarang sholat. Sholat sunnah mutlak tidak boleh. Cuma kawan, nah terkadang kan tadi ada kemiringan ke sebelah selatan atau kemiringan ke sebelah utara, sehingga karena enggak tepat di atas kepala kita mesti ada sisa bayangan. Sisa bayangan ketika matahari mau mulai tergelincir dinamakan apa? Dinamakan apa? Dinamakan? Taib. Dinamakan fai' zawal. Taib. Nah, fai' zawal ini antum perhatikan. Nah, dia ketika berkurang, ketika sisa itu kan biasanya sedikit di arah barat atau di arah timur. Matahari bergerak dari barat ke timur. Ya, kiamat ini. Dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Bayangannya berarti di arah mana? Bayangan di sini atau di sini? Matahari di timur ke barat. Benda tegak, bayangannya di mana, Hamzah? Bayangannya di barat, ya kan? Atau di timur? Matahari di timur, benda di barat. Bayangannya di mana? Barat, ya kan? Ya, Mat. Ini bergerak naik terus ke barat. Berarti ini semakin pendek. Ya. Ketika pendek sampai belum titik nol, biasanya kalau di negeri kita kan ada fai' zawal namanya. Bayangan yang tersisa ketika matahari berada di tengah-tengah. Namanya apa? Fai' zawal namanya. Namanya fai' zawal, bayangan yang tersisa ini. Nah, ini awalnya di arah barat, ya kan? Nah, ini ada masa kayak kalau antum amati dia berhenti, ya kawan. Di fai' zawal ini berhenti, dia berputar. Jadi dia bergerak yang tadinya ke barat, nanti akan apa? Kayak berputar, berpindah ke arah timur. Ini tidak ada penambahan. Tidak ada penambahan. Ini fai' zawalnya dari tadinya di barat, kemudian apa? Bergeser ke arah timur. Ini belum ada penambahan. Nah, ini waktu yang dilarang sholat padanya. Nah, nanti kapan saja matahari sudah tergelincir ke barat sedikit,
maka faiz zawal ini akan bertambah panjang. Nah, mulai bertambah panjang ini berarti sudah masuk waktu zuhur. Paham? Nah, ini. Baik. Nanti yang paling penting kalau antum mau mengamati ini, ketika faiz zawal ini bergeser dari yang tadinya bayangan di arah barat, kemudian nanti bergeser ke arah timur, baru bertambah panjang. Nah, ketika bayangan tadi mulai bertambah dari faiz zawalnya, faiz zawal ini ibarat titik nol. Nah, faiz zawal ini butuh diukur berapa panjangnya untuk nanti ditambahkan ketika menentukan waktu sholat asar. Paham? Nah, ketika mulai bertambah, maka sudah masuk waktu zuhur. Terus bertambah panjang. Waktu sholat zuhur berakhir kapan? Ketika apa? Dalam hadis, ketika bayangan benda panjangnya seperti aslinya. Cuma ketika mau mengukur harus ditambahkan apa? Faiz zawal tadi. Paham Ahmad? Berarti kalau benda aslinya semeter, tadi dihitung faiz zawalnya 20 cm. Maka berarti waktu asar kapan berakhir? Waktu zuhur kapan berakhir Ahmad? 1 meter lebih 20 cm. Ya, 1 meter lebih 20 cm. Nah, ini waktu zuhur, ikhwan. Kita ambil waktu asar karena sangat berkaitan dengannya. Wa waqtul asri ma lam tasfarasy syamsu. Dan waktu salat asar adalah selama matahari belum menguning. Atau masih ada satu catatan kaki belum kita baca terkait waktu zuhur. Wa makna qaulihi ma lam tahduril asru ay mata kharaja waktu dhuhri bimasiri dhilli syai' mithlah fa innahu qad dakhala waqtul asri wa idza dakhala waqtul asri lam yabqa syai'un min waqti dhuhri. Maksudnya, bahwasanya waktu salat zuhur ikhwan berakhir apa? Ketika bayangan sesuatu panjangnya seperti aslinya. Perhatikan Raihan. Nah, panjangnya seperti aslinya selama belum masuk waktu asar. Maksudnya, mata kharaja waktu zuhri bimasiri dhilli syai' mithlah fa innahu qad dakhala waqtul asri. Yaitu kapan saja waktu zuhur telah keluar dengan jadinya bayangan sesuatu panjangnya sama, maka sungguh telah masuk waktu asar. Berarti waktu zuhur dan waktu asar itu berhimpitan. Paham? Kapan keluar waktu zuhur, maka langsung masuk waktu asar. Ya, kalau mungkin bisa digambarkan adanya garis, garis, maka kapan berakhir waktu zuhur, langsung ketika itu masuk waktu asar. Enggak ada jeda. Enggak ada jeda. Ini maksud malam tahduril asr. Adapun dikatakan dalam hadis wa waqtul asri ma lam tasfarasy syamsu, dan waktu salat asar adalah selama matahari belum menguning. Ini akhirnya. Adapun awal waktu asar kapan? Berarti kalau ditanya awal waktu asar kapan Zakaria? Ketika waktu zuhur keluar. Kapan itu? Ketika bayangan sudah sama panjangnya dengan aslinya dan ditambah dengan faiz zawal. Baik, Ustaz. Akhirnya isfirarus syams, perhatikan. Wasfirarus syamsi yakunu hina taqtaribu minal ghurub. Wa hadha huwa nihayatu waqtul asri wa hadha huwa nihayatu waqtil asri fi halil ikhtiyar.
Dan ini adalah akhir dari waktu asar ketika kondisi ikhtiar. Kondisi ikhtiar yaitu kondisi seorang memiliki pilihan, enggak terdesak, tidak terpaksa, tapi dia punya pilihan. Maka akhir waktunya yaitu ketika matahari sudah menguning. Wa yabqa waqtul ittirar fahuwa yamtaddu min ba'dil isfirar ilal ghurub. Dan tersisa waktu ittirar, waktu darurat, waktu salat asar yang darurat, yaitu apa? Memanjang waktunya mulai dari setelah menguningnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ya. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Man adraka rak'atan minas subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha." Wa man adraka rak'atan minal 'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, hadis ini bagus antum tambahkan dalam hafalan ikhwan. Tentang apa? Tentang kapan seorang dikatakan mendapati salat, terutama salat subuh dan salat asar. Nabi mengatakan, nah, siapa saja yang mendapati satu rakaat salat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia sudah dihukumi mendapati salat subuh. Dan siapa saja mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum tenggelamnya matahari, ini syahidnya, qabla an taghruba asy-syamsu, sebelum tenggelamnya matahari. Berarti akhir dari salat asar berdasarkan hadis ini kapan, Ilhan? Tenggelamnya matahari. Ini waktu darurat. Maka siapa saja yang salat asar dapat satu rakaat kemudian matahari tenggelam, dikatakan dapat salat asar belum? Indak ya syukran. Sudah dikatakan mendapatkan salat asar, walaupun yang 3 rakaat sisanya sudah masuk waktu maghrib. Paham? Ini tapi waktu darurat. Mungkin seseorang dalam kondisi tidak mendapati air atau kondisi-kondisi darurat lainnya, sedang mencari atau mungkin ada halangan atau yang lainnya. Faqad adrakal asar, maka sungguh dia telah mendapati salat asar. Ai faqad adraka waqta salati subhi wa waqta salatil asar. Maksudnya dia telah mendapati waktu salat subuh dan waktu salat asar. Berarti dari sini ya kawan, kita ketahui bahwasanya waktu salat asar terbagi menjadi 2. Nah, yaitu yang pertama waktu ikhtiyar, waktu pilihan. Nah, itu berakhir sampai apa? Isfirarus syams. Nah, yaitu sampai matahari menguning. Dan dalam hadis sebelumnya akhwan telah kita lewati bahwasanya ada penyebutan sampai bayangan 2 kali lipat panjangnya, ya tidak? Telah kita lewati, antum perhatikan di hadis sebelumnya. Baik. Itu sampai bayangan 2 kali lipat bayangan aslinya. Maka digabungkan antara 2 kondisi tadi, kawan, karena ketika bayangan 2 kali lipat itu sudah tenggelam matahari belum? Tenggelam matahari belum, Badri? Belum. Kenapa? Karena kalau tenggelam ada bayangan enggak? Sudah tidak akan ada bayangan lagi. Tapi kalau sudah tenggelam enggak ada bayangan lagi. Nah, maka bayangan 2 kali lipat itulah waktu apa? Waktu isfirar. Paham? Baik. Ini taujih atau mensinkronkan 2 riwayat hadis tadi, ya kawan. Dan biasanya lebih dahulu mana menguningnya matahari dengan jadinya bayangan 2 kali lipat? Lebih dulu mana? Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ikhwan, tayyib, wa hadza fil ghalib yazidu ala masiri dhilli kulli syai'in mithlai.
Wa hadhihi ziyadah takunu maqbulah li'anna al-haditha fi sahih Muslim wa min qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan perkataan Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti' menunjukkan bahwasanya mayoritasnya waktu matahari menguning itu lebih dari apa? Dari waktu bayangan 2 kali lipat aslinya. Baik. Berarti di sini ada posisi bayangan 2 kali lipat aslinya, kemudian setelah itu matahari menguning, setelah itu matahari tenggelam. Paham? Cuman biasanya waktu ini tidak pasti menguning sama apa? Bayangan 2 kali lipat ini. Tapi ini dekat. Makanya sebagian mengatakan dalam hadis tentang salatnya Jibril tadi, dalam hadis Jibril di mana salat pada hari kedua dimulai ketika bayangan 2 kali lipatnya, tidak. Hari kedua kan salat asarnya dimulai ketika bayangan 2 kali lipat. Nah, maksudnya dimulai ketika bayangan 2 kali lipat aslinya, kemudian selesainya sampai matahari menguning. Baik, selesainya sampai matahari menguning. Baik. Tapi yang jelas yang menjadi patokan memang isfirarus syams untuk penentuan waktu waktu apa? Waktu akhir dari salat asar yang ikhtiyari. Waktu ikhtiar untuk salat asar ketika matahari sudah menguning. Berarti setelah matahari 2 kali lipat bayangan. Matahari 2 kali lipat bayangan. Setelah apa? Posisi bayangan 2 kali lipat aslinya. Kemudian waktu yang kedua waktu ittirar, waktu darurat. Waktu darurat ini kondisi darurat, seorang tidak boleh mengakhir-akhirkan ikhwan kecuali memang darurat. Nah, itu dimulai dari menguningnya matahari sampai tenggelamnya matahari berdasarkan hadis yang telah disebutkan tadi dalam hadis sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, barakallahu fikum. Kita ambil 2 waktu itu dulu. Naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha